Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan makalah dengan judul Teknik Perkawinan Silang Kepiting Bakau Skala Spesies untuk Penyiapan Induk di Hatchery Kepiting Bakau oleh Muhammad Syakaria, Mujayana dan Baso. Pendahuluan. Budidaya kepiting bakau di tambak telah dilakukan di beberapa daerah penghasil kepiting bakau di Indonesia menggunakan benih dari hasil tangkapan alam menurut Gunarto dan Sulaiman 2017. Hasil penelitian tahun 2016 diketahui bahwa pertumbuhan kepiting bakau Scilla transcobarica di tambak dari ukuran 0,05 sampai 0,5 gram per ekor dengan pemberian pakan dimulai pada bulan kedua pemeliharaan. Kepiting mencapai tingkat konsumsi ukuran 200 gram hanya diperlukan waktu 3-4 bulan menurut Gunarto et al. 2017. Untuk itu perlu adanya domestikasi kepiting bakau Scilla transcobarica untuk dibudidayakan di tambak di mana tingkat kelulusan fase megalopa di crablet masih rendah. Agar dapat menghasilkan pertumbuhan yang cepat atau sintasa yang lebih tinggi dan juga secara kualitatif, misalnya bentuk tubuh dan ukurannya lebih baik, maka perlu dilakukan perkawinan silang antara kepiting bakau Scilla transcobarica dan Scilla paramosae. Untuk kawin silang sebaiknya dipilih kepiting bakau betina yang digunakan adalah yang belum pernah kawin, remaja atau masih banci, sehingga setelah diganti kulit langsung menjadi betina dewasa ditanda dengan abdomen yang lebih melebar. Agar dapat menghasilkan pertumbuhan yang cepat dan sintasa yang tinggi dan juga secara kualitatif, misalnya bentuk tubuh dan ukurannya lebih baik, maka perlu dilakukan perkawinan silang antara kepiting bakau Scilla transcobarica dan Scilla paramosae. Tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan data dan informasi kualitas larva dan produksi crablet kepiting bakau hasil kawin silang dalam suatu spesies dan antara spesies berdasarkan karakter kuantitatif dalam pemijahan atau fekunditas, daya tetas, dan produksi crablet. Bahan dan metode. Adapun bahan yang digunakan yaitu berupa alat tulis, refraktometer, air laut, bak fiber volume 3 ton, potongan pipa, waring hitam, keranjang, dan pasir sebagai tempat membenamkan diri kepiting dan calon induk betina dan jantan yang masih remaja dalam keadaan ukuran gemuk. Kegiatan ini dilakukan di pembenihan Udawindu, Balai Riset Perikanan Budaya Arpayau dan Penyuluhan Perikanan. Metode kerja. Upaya mengawinkan kepiting bakau dari spesies yang sama dan berbeda dilakukan di bak fiberglass bulat diameter 2,1 meter, tinggi 1 meter. Setiap bak diisi air laut salinitas 23 ppt yang sudah disaring dengan saringan pasir, kemudian disterilkan dengan kaporit 100 mg per liter. Volume air di setiap bak sebanyak 3 ton dan pasir yang sudah dibersihkan diletakkan dalam beberapa keranjang plastik dan dilapisi wari hingga bertujuan sebagai tempat membenamkan diri induk kepiting. Shelter berupa potongan pipa paralon ukuran diameter 3 atau 4 inci sepanjang 15 cm sebanyak 10 batang per bak dimasukkan ke dalam setiap bak untuk digunakan persembunyian kepiting bakau. Induk kepiting diberikan pakan berupa cumi-cumi dan ikan ruca sebanyak 5%. Setiap pagi hari sisa pakan dibuang diganti dengan pakan yang baru. Pergantian air dilakukan setiap hari sebanyak 30-50% dari total volume air. Monitoring dilakukan setiap hari untuk mengamati terjadinya prakopulasi dan kopulasi. Jumlah pasangan yang melakukan prakopulasi, spesies melakukan kopulasi. Teknik perkawinan silang masing-masing perlakuan menebar 10 ekor kepiting bakau jantan dan 10 ekor kepiting betina dalam satu bak, di mana perlakuan A 10 ekor jantan Scilla paramosae dipasangkan dengan 10 calon induk betina transcobarica. Perlakuan B 10 induk jantan Scilla
Transkubarika dipasangkan dengan 10 calon induk betina paramosain. C. 10 induk jantan Scylla transkubarika dipasangkan dengan 10 calon induk betina Scylla transkubarika. D. 10 induk jantan Scylla paramosain dipasangkan dengan 10 calon induk betina Scylla paramosain. Hasil dan pembahasan. Pada tabel pertama kita dapat lihat ukuran betina dan jantan yang dikawinkan, di mana Scylla transkubarika ukuran lebar 113,34 dan berat 230,7, sedangkan jantan 117,2 lebarnya dan berat 373,7. Dan untuk Scylla paramosain lebar 100,8,3 dan berat 226,7, sedangkan untuk jantan 111,85 dan berat 214,83. Pada tabel kedua dapat kita lihat pada perlakuan, di mana perlakuan B, jantan transkubarika dikawinkan dengan Scylla paramosain terjadi kawin silang. Ini ditandai banyaknya kepiting jantan Scylla transkubarika pada hari pertama pertemuan sampai hari ketiga terjadi prakopulasi dan populasi pada kedua spesies tersebut. Sedangkan pada perlakuan A, jantan Scylla paramosain betina Scylla transkubarika tidak terjadi perkawinan silang, ditandai dengan tidak adanya prakopulasi dan populasi selama 1 bulan pemeliharaan. Kemungkinan kepiting jantan Scylla paramosain tidak tertarik pada betina Scylla transkubarika, atau kemungkinan disebabkan ukuran betina transkubarika lebih besar daripada ukuran jantan paramosain yang dipasangkan. Karena saat pengamatan dijumpai kepiting Scylla transkubarika multin, tetapi kepiting jantan tidak berusaha untuk mengawininya, padahal kopulasi terjadi setelah betina mengalami multin. Hal ini memudahkan kepiting jantan memasukkan spermateka ke dalam telikum kepiting betina karena tubuh betina masih lunak, menurut Ihwanuddin et al. 2011. Beda halnya dengan perlakuan kontrol, di mana spesies yang sama terjadi prakopulasi dan populasi. Dengan demikian, kepiting jantan Scylla transkubarika lebih agresif untuk mengawini kepiting betina paramosain. Kesimpulan, kawin silang kepiting bakau baik antar spesies maupun sama spesies dapat dilakukan dalam bak terkontrol. Perkawinan antara spesies dapat terjadi pada kepiting bakau jantan Scylla transkubarika dengan kepiting bakau betina Scylla paramosain, dan sedangkan jantan Scylla paramosain tidak dapat kawin dengan betina Scylla transkubarika. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.